Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ismiana Nur Kamilah dengan NIM 2007061 dari kelas B1 2020 PG PAUD non reguler. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SHMPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus yang saya ambil dengan dunia yang layak untuk anak. Selamat mendengarkan. Dunia yang layak untuk anak. Dunia ini akan hampa, mati, dan tidak berdaya tanpa kehadiran anak-anak. Dalam dunia ini tidak akan pernah tercapai suatu tingkatan peradaban yang maju baik dari sisi ekonomi, teknologi, politik, sosial maupun budaya tanpa mereka. Akan tetapi, anak-anak sering dieksploitasi oleh orang dewasa. Jika kita lihat di sekitar kita, banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja. Mereka tidak dapat merasakan bangku sekolah dan bermain bersama teman-teman sebaya. Padahal dalam hati mereka sangat ingin merasakan indahnya masa anak-anak. Bagaimana dunia yang layak untuk anak? Nah, ini dia, Kota Layak Anak atau KLA berbasis kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kota layak anak. Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang anak supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit, dan upaya pencegahannya. Melalui pemberian informasi, seorang anak secara bertahap belajar memahami mengapa seorang anak bisa sakit dan bagaimana mencegahnya. Hasil belajar anak mengenai kesehatan anak menghasilkan persepsi anak mengenai kesehatan anak. Dalam rangka mewujudkan kota atau kabupaten layak anak dengan memberikan jaminan keberlangsungan masa depan anak, masyarakat dan pemerintah didorong untuk memenuhi seluruh hak anak, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Untuk selanjutnya ada kegiatan pokok pengembangan kota layak anak. Yang pertama ada pelayanan kesehatan keluarga, yang kedua ada pelayanan gizi, yang ketiga ada pemberian makanan tambahan anak sekolah yaitu kantin sekolah, yang keempat ada penyediaan air bersih dan sanitasi, yang kelima ada sederhana dengan fasilitas WC, yang keenam ada promosi perilaku hidup bersih dan sehat termasuk pencegahan kecelakaan dan cedera pada anak, yang ketujuh ada pengembangan rute aman sekolah. Untuk selanjutnya ada studi kasus tentang perlindungan anak dari meningkatnya kasus COVID-19. Ini contoh studi kasus yang saya ambil. 2 tahun belakang maraknya kasus COVID-19 di Indonesia, dunia sekolah terpaksa harus diberhentikan dikarenakan untuk mengurangi meningkatnya kasus COVID-19. Pembelajaran pun beralih ke online atau pembelajaran dalam jaringan. Kasus seorang anak selama pandemi COVID-19 kesehariannya belajar melalui gadget dan keluar rumah sangat jarang. Akhirnya pengganti aktivitas main digantikan dengan seringnya bermain gadget. Permasalahan penggunaan gadget terlalu lama pada anak menjadi fungsi sosialisasi anak berkurang. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Problem solving dari studi kasus yang saya ambil yaitu untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak, terutama selama pandemi COVID. Hal yang bisa dilakukan orang tua misalnya dengan mengajak anak, orang tua bisa membuat permainan yang menyenangkan bagi anak untuk mengisi waktu luang agar dapat menghindari permainan gadget. Ibu bisa mengajak anak untuk berolahraga, seperti bermain sepeda atau berenang. Selain mengurangi dampak buruk teknologi, tumbuh kembang anak juga akan semakin sehat.
Treatment dari kasus yang diambil yaitu orang tua lebih memperhatikan pada intensitas anak saat menggunakan gadget. Dengan intensitas yang dapat terkontrol dengan baik, maka anak akan lebih bertanggung jawab dengan dirinya bahwa gadget bukan segalanya dalam kehidupan. Dari jurnal atau artikel yang saya cari, terdapat kesesuaian dengan kasus yang saya ambil, yaitu jurnalnya atau artikelnya yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Perilaku Sosial Emosional Anak. Penulis yaitu Wening Sekar Kusuma, Panggung Sutapa. Berikut penjelasannya. Proses bersosialisasi di mana seseorang belajar tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-keterampilan sosial seperti bahasa, bergaul, berpakaian, cara makan dan sebagainya. Sosialisasi ialah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan atau partisipasi dalam institusi sosial. Sosialisasi adalah proses di mana seorang individu belajar menginternalisasikan norma dan nilai sepanjang hidupnya dalam masyarakat mana dia berada dan membangun identitas sosialnya. Terdapat hasil wawancara dari orang tua dalam jurnal tersebut tentang dampak pembelajaran di rumah terhadap sosial emosional anak. Berikut kutipan wawancaranya. Saya merasa anak saya selama pandemi ini yang segala sesuatunya harus dikerjakan di rumah. Bahkan untuk main bertemu temannya saja tidak kami bolehkan karena masa seperti ini sekarang anak saya lebih pendiam dari biasanya. Nah, dalam proses pembelajaran di rumah, anak tidak teman sebayanya dan tidak bertemu dengan teman-temannya di sekolah sehingga anak mengalami kurangnya bersosialisasi dengan orang sekitar atau teman sebayanya. Pembelajaran daring berdampak pada perilaku sosial emosional anak sebagai berikut. Anak kurang bersikap kooperatif karena anak jarang bermain bersama, kurangnya sikap toleransi, kurangnya bersosialisasi dengan teman, terbatasi adanya belajar di rumah, emosi anak yang terkadang merasa bosan dan sedih, anak merasa rindu teman dan guru, serta anak juga tercatat mengalami kekerasan verbal karena proses belajar yang lazim. Berikut link artikel atau jurnalnya. Terdapat pula kesesuaian kasus dengan kasus yang saya ambil dengan referensi video yang ada di YouTube. Berikut linknya. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dari kasus yang saya ambil dengan kesesuaian referensi dari jurnal atau artikel dan dari video YouTube bisa disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran di rumah, anak tidak bermain dengan teman sebayanya dan tidak bertemu dengan teman sebayanya di sekolah sehingga anak mengalami kurangnya bersosialisasi dengan orang sekitar atau teman sebayanya. Dari sisi sosial emosional, kegiatan bermain dalam melatih anak dalam memahami perasaan teman lainnya. Proses sosialisasi di sekolah, pemeran utama perilaku utama sosialisasi adalah guru dan teman. Guru yang membimbing anak dalam proses bersosialisasi, mengajarkan berbagai macam pengetahuan yang belum didapati anak di dalam keluarga. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Berikut daftar pustakanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.